Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim hamidan wa musalliyan wa musallima hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, bil khusus pengurus masjid dan panitia pelaksana, sahibul wasilah Bapak Ustadz Surahman beserta seluruh tim dan jajarannya, Ketua MWC NU Kecamatan Sukmajaya dan juga Rois Syuriah beserta seluruh jajaran, Ketua Rois Syuriah dan Ketua Ranting NU Kelurahan Bakti Jaya dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu, IPPNU dan yang lain-lain. Juga aparatur pemerintah, Bapak Sekcam Kecamatan Sukmajaya dan juga Bapak Lurah dan seluruh aparatur pemerintah. Hadirin bapak-bapak dan hadirat ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian, malam ini acaranya dua digabung jadi satu. Satu, peringatan hari ulang tahun NU yang ke-100, satu abad NU masuk pada abad kedua. Khusus bagi pengurus NU bisa diselami itu bait alfiyah yang berbunyi watsani man usun wa nasbuhu zohar wa raf'uhu yunwa kada aidan yujar. Kalau dibahas di sini nggak habis itu, ntar kelamaan. Khusus buat pengurus saja, ntar dibongkar lagi itu apa maknanya. Intinya saya hanya mengisyaratkan ke depan tantangan bagi NU itu jauh lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Apakah di abad kedua ini NU akan semakin berkiprah dan semakin jaya, ataukah mungkin di luar harapan kita dia akan melemah? Itu tergantung pada akhirnya sejauh mana kita memiliki perhatian dan perjuangan. Yang kedua, peringatan Isra Mi'raj walaupun udah lambat, karena sengaja biasanya dimundurin juga sekalian mencakup acara lain yaitu Tarhib Ramadan gitu. Saya mau udah tahu akalnya panitia, memang biasanya suka mau gabung-gabung aja. Eranya memang udah begini, udah era 3 in 1, 4 in 1 gitu. Buat ngurangin ongkos gitu. Kan yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Apa tujuannya? Memperingati. Yang namanya memperingati berarti ada yang diperingatkan, ada sasaran yang mesti dijadikan peringatan. Jadi ada yang diperingati, ada sasarannya. Sasarannya siapa? Ini kita semua yang hadir ini. Ini harus mau untuk menerima peringatan dan siap untuk diperingati. Ya Bu? Terus kalau saya lagi ngomong ada yang kesinggung,
Saya emang nggak sengaja nyinggung, nggak ada niat nyinggung, nggak maksudnya, nggak, memang begitu udah ngomongnya sengaja, gitu. Itu namanya peringatan, peringatan Maulid. Kita diingatkan dengan kelahiran sosok manusia agung pembawa ajaran, dan kita mengaku sebagai pengikutnya. Maka dengan peringatan Maulid kita disadarkan kembali, diingatkan kembali sejauh mana selama ini hidup kita sudah mengikuti ajaran beliau. Peringatan Isra Mi'raj kita diingatkan akan peristiwa besar yang tidak pernah terjadi pada manusia manapun, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dan kemudian menerima kewajiban sholat 5 waktu minimal. Itu menjadi penyadar buat kita, peringatan bagi kita sejauh mana kita sudah berkomitmen dengan sholat itu. Dan kemudian biasanya Ramadan nanti ada acara lagi namanya peringatan Nuzulul Quran. Kita akan diingatkan dengan pedoman hidup, sudah sejauh mana selama ini kita mempedomani Quran dalam hidup kita. Termasuk peringatan hari lahir NU, kita diingatkan dan disadarkan akan latar belakang sejarah kenapa NU ini didirikan oleh para ulama. Setidaknya kita dikasih paham dan pengertian, ada perjuangan penting bagi kita semua, orang-orang Nahdiyin, untuk berada di atas rel yang benar, mengikuti langkahnya para ulama-ulama kita yang saat itu begitu bersemangat memagari paham keislaman yang sedang mendapatkan ancaman serius kerancuan pemahaman pemikiran agama yang menyesatkan umat. Maka mereka berkolaborasi, bersatu, mereka menyatukan visi perjuangan mereka, yaitu menegakkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Indonesia ini. Itu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa ke depan ini tantangan kita juga semakin berat. Sebagai muslim nggak mudah jadi orang Islam ke depan. Sekarang saja udah mulai, Bu, masjid di mana-mana nggak ada yang jelek sekarang. Nyari masjid jelek buat orang ngidam aja nggak nemu sekarang. Kalau umpama ada orang ngidam pengen ngelihat masjid jelek, rasanya susah nyarinya, Pak. Bagus, mewah-mewah, termasuk ini mewah luar biasa ini masjid. Ini pakai granit apa ya? Keramik biasa. Ya pokoknya mewah lah. Alhamdulillah. Pakai AC, keren. Adem kalau masuk kemari. Tapi masih banyak yang kagak betah. Mereka lebih betah di pinggir jalan, nongkrong di tempat yang ngebul, asap dan debu. Nongkrong berjam-jam itu betah di pinggir jalan. Dengan resiko ngerokok, ngopi, gegares, beli sendiri. Sementara kalau dia nongkrong di masjid, minimal air tinggal muter, AC tinggal mencet, steril, tempatnya nyaman. Tapi banyak yang nggak betah. Tapi di sini mah alhamdulillah tuh betah-betah banget di masjid. Dari jam 8 sampai jam setengah 11 masih di sini, alhamdulillah. Makanya saya nggak boleh lama-lama, saya jam 11 harus turun, harus tahu diri sudah. Karena secara psikologi, Pak, orang itu kalau udah duduk di atas 2 jam itu sudah hilang konsentrasinya. Itu udah mulai kagak betah. Makanya orang NU juga kudu paham kalau bikin acara. Saya sekarang sudah mulai mengkritisi kaum muslimin dalam hal membuat acara. Beda dengan kelompok sebelah. Kelompok sebelah itu kalau bikin acara selalu saja to the point. Ngaji, ya udah ngaji. Nggak ada tetek, nggak ada bengek, ngaji. Jadi benar-benar di prime time,
di waktu yang unggul, waktu utama. Gitu. Jam 8 sampai jam 9 sudah, jam 8 jam 9 ngaji, sampai jam 10 udah selesai. Enggak ada tetek, dan kita ini kadang-kadang kebanyakan tetek sama bengeknya. Gitu. Giliran dengerin ceramah, waktu penceramah tinggal waktu sisa, udah sisa-sisa perhatian, ini otaknya separuh udah di rumah ini. Saya udah tahu ini. Udah nggak full. Gitu. Udah nggak full. Makanya saya harus ngebut ini, ngepres. Jadi saya mau balik kepada poin utama. Kenapa kita perlu diperingati? Karena perjalanan hidup kita ini manusia, banyak lintasan-lintasan yang kita lewati, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang masuk dalam hidup kita, dan begitupun tarikan-tarikan dunia ini sering membuat kita ini lalai pada kewajiban-kewajiban prinsip kita. Termasuk tadi saya bilang ibadah. Dan ada orang Islam yang nggak tahu sholat itu wajib, maka saya nggak perlu bahas lagi sholat itu wajib apa nggak usah. Orang semuanya tahu kok sholat itu wajib. Jangankan yang begini, yang rajin sholatnya kagak sembahyang aja tahu. Saya juga nggak bahas lagi judi itu haram. Ngapain dibahas judi itu haram? Uang jangankan yang main judi, orang bandarnya aja tahu. Gitu. Betul. Zina itu haram, nggak usah dibahas. Zina itu haram. Jangankan ustad, uang jablainya juga paham. Persoalannya kenapa dengan yang wajib kita lalai, kenapa yang haram kita tabrak? Itu disebut dengan kelalaian kita, tidak komitmen dengan prinsip iman kita. Dan ini kalau dibiarkan terus, ujung-ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang mengerikan. Dalam bahasa Quran, balrona ala qulubihim, akan mengeras, akan berkarat hati manusia. Dan kalau sudah berkarat lama-lama dia menjadi keras membatu. Dan kalau hati sudah mengeras dan membatu, udah nggak akan mempan lagi peringatan demi peringatan. Kalau masih begini, masih bisa diperingati, masih bisa diomelin, insya Allah masih mau dengerin. Kan hebat orang diomelin mau denger. Udah gitu ngomel pakai diundang lagi. Hebat tuh. Kalau udah budek dikasih tahu nggak bakalan pernah denger. Dan orang kalau sudah masuk kategori lalai, lihat kita tarik kepada Al-Quran dan surah Al-A'raf 17 berapa itu? Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami jadikan, kami ciptakan, kami sediakan untuk neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan makhluk dari jenis jin dan manusia. Allah nyebutnya jin dan manusia. Saya tidak dalam rangka membahas jin, saya cukup membahas manusia saja malam ini, karena yang saya hadapi depan saya manusia semua kan ini. Nah iya, manusia. Jadi buat manusia Allah sudah sediakan tempat pembakarannya di dalam neraka jahanam. Manusia yang model mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu memahami. Mereka punya mata tidak mampu mendengar. Mereka punya mata tidak mampu melihat. Mereka punya telinga tidak mampu mendengar. Bukan masalahnya punya hati tidak mampu memahami. Kalau masalah dunia mah paham semua. Tapi masalah yang terkait dengan spiritualitas, yang berkait dengan urusan akhirat, itu yang seringkali manusia itu belet kalau dikasih tahu. Tahu belet, agak ngerti-ngerti.
Mata nggak bisa ngelihat, bukan nggak bisa ngelihat, melototnya kenceng, apalagi ngeliat cewek cakep, gua kedip. Ini model begini, apalagi ngelihat perhiasan, wah, udah kagak merem. Ngelihat, cuma maksudnya tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, tidak mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tidak mampu mendengar, bukan budek, bukan paham. Orang lagu baru satu not aja udah tahu lagunya, gitu. Denger, cuman kalau dia nasihati kagak mau denger. Nah, orang-orang yang kayak begini kata Allah, ulaika kal an'am, mereka ini persis bagaikan binatang. Wujudnya manusia, kelakuannya tidak lebih dari binatang. Balhum adol, kata Allah, bahkan bisa lebih buruk dari binatang. Gak usah jauh-jauh, contohnya dah sama kebo aja, kita bisa bagusan kebo sama kita. Kerbau itu Pak, dari segala aspek berguna. Dagingnya bisa direndang, disemur, didendeng. Daging orang bisa. Ibu punya suami biar ganteng kayak apa juga, kalau pas mati nggak bakalan ibu mau nemenin dia. Betul. Padahal kemarin sampai berani bentak-bentak orang tua, saking demennya sama si dia, diajak jalan, kudu jalan, sampai orang tuanya aja bohongin. Tapi begitu besok dia mati, mau nggak dideketin sama dia? Bapak juga begitu, kita sama dia no, udah gila sama dia, tahu sendiri kita. Waduh, hujan gudug ledek aja nggak kedengeran. Kalau udah wayanya ketemu, tuh gludug segede apa, budeg kita. Hujan segede apa, terobos saja udah. Tuh. Tapi begitu dia mati, mau kita piara. Kebo kita potong, bahkan dagingnya buat rendang, bisa disemur, bisa didendeng. Kulitnya bisa buat kikil, bisa juga buat bikin bedug. Tanduknya bisa buat ganggang golok, gagang bedog. Tulangnya di sayur sop, sumsumnya enak banget. Buntutnya bisa buat pecut, sampai kotorannya bisa buat pupuk. Lah manusia, apanya mau diambil coba? Makanya nih kita nih kalau nginjek tai orang, menginjek tai kebo, mana yang sengit? Kita udah dandan, udah rapi banget nih, mana mau kondangan ya? Nginjek tai kebo, paling kita bilang, apes banget gua nyari. Segitu doang, nggak ngamuk-ngamuk. Tapi kalau nginjek tai orang, itu ngamuk, sumpah serapah, itu kebun binatang keluar semua tuh, sampai disumpahin, sambar geledek, nggak mau mampus orangnya. Padahal mungkin mertuanya yang berak, dimaki-maki juga, sampai kayak gitu tuh. Itu berarti manusia secara fisik tidak lebih baik dibandingkan binatang. Sebandel-bandelnya kebo masih buat ngeluku, bisa membajak sawah. Manusia kalau udah bandel, hari ini ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Bukan lagi bandel, sekedar bandel biasa. Dia tentang, dia bantah, dia durhaka, sudah pada level berani menghilangkan nyawa orang tuanya yang menjadi asbab kelahirannya ke muka bumi. Ada begitu? Ada. Jahat manusia. Suami yang tadinya bilang cinta sama istri sampai diperjuangkan untuk menjadi pendamping hidupnya, dalam perjalanan berikutnya ada yang sama sekali tidak memunculkan rasa cinta dan kasihnya, yang adalah kekejaman. Muncul yang namanya kekerasan rumah tangga. Ada yang babak belur digebukin lakinya, ada. Bahkan ada Pak, suami babak belur digebukin bini. Suwe enggak tuh? Wong binatang aja dikasih makan, katanya anjing aja kalau kita kasih makan dia kenal sama kita, dia hormat sama kita.
Lo ini dikasih makan bertahun-tahun melunjak sama laki, coba lihat dah. Ada nggak? Bukan yang ini, bukan. Yang di sono. Ini mah calon-calon penghuni sorga semua. Kelihatan tuh dari wajahnya, kelihatan. Wajah-wajah ngarep. Nah kita nggak mau sampai pada level itu, karena Allah bilang itulah mereka ulaika humul ghafilun. Itu mereka orang-orang yang lalai. Maka mempersingkat waktu, tinggal 10 menit saya ngepres. Dalam surah Ibrahim ayat 31, tadinya saya mau ungkap tuh Pak 10 asbab yang menyebabkan hati manusia mati menurut ulama kita Syekh Ibrahim bin Adham. Tapi nggak apa-apa, saya sebutin aja ya. Saya nggak usah saya rinci, saya sebutin, insya Allah paham lah ini mah. Nih perhatikan, ada 10 perkara yang menyebabkan hati manusia mati. 1, bocah diam-diam, bocah, gue selpet lu, diam. 1, perhatiin, araftumullah walam tu'addu haqqah, ngaku iman kepada Allah tapi tidak mau menjalankan kewajiban yang menjadi haknya Allah. 2, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih, kau baca Quran tapi tidak mau kau amalkan isinya. Yang ketiga, idda'aitum hubba rasulillah wa taraktum sunnatahu, kamu mengaku mencintai Rasulullah tapi kamu tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Rasul, tidak mau meneladani Nabi. Yang keempat, idda'antum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh, kamu mengakunya bermusuhan dengan setan tapi nyatanya kamu selalu taat dengan ajakan setan dan perbuatanmu seringkali sama perbuatan setan. Yang kelima, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha, kamu ngakunya pengen masuk sorga tapi tidak mau beramal yang memungkinkan kamu untuk masuk ke dalam sorga. Yang keenam, idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum, kamu ngakunya ingin selamat dari neraka tapi seringkali kau lemparkan sendiri dirimu ke dalam api neraka. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lah, kamu mengatakan mati itu sesuatu yang pasti tapi mengapa kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi mati. Yang kedelapan, dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, kamu sudah sering nguburin orang mati tapi kamu gagal mengambil pelajarannya. Yang kesembilan, akatum nikmata rabbikum walam tashkurulah, kamu sudah sering makan nikmat Allah, sudah banyak memakan karunia Allah tapi kamu tidak pandai mensyukurinya. Dan yang kesepuluh, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum, kamu selalu sibuk dengan aib orang lain sementara kamu lupa dengan aib dirimu sendiri. 10 lengkap. Kira-kira yang ada di diri kita yang nomor berapa itu? Semua lah, repot. Ya ada sedikit-sedikit, makanya ada, semua tuh ada tapi mudah-mudahan nggak kuat-kuat amat itu ya kan. Kalau yang ngaji begini alhamdulillah kayak orang bener semua. Jadi saya langsung poinnya ke situ. Surah Ibrahim ayat 31 itu diingatkan langsung oleh Allah, qul li ibadiyalladzina amanu, katakan olehmu ya asyrafal khalqi. Ini versi penterjemahan tafsir Munir Syekh Nawawi. Katakan olehmu wahai makhlukku yang paling mulia, katakan olehmu, sampaikan olehmu, li ibadiyalladzina amanu, kepada hamba-hambaku yang beriman. Berarti siapa ini? Kita bukan orangnya, kita bukan. Apa kata Allah? Sampaikan kepada orang yang ngaku beriman. 1, yuqimus shalah, tegakkan sholat. Wa yunfiku mimma razaqahumullah, dan hendaklah mereka menginfakkan sebagian harta atau rizki Allah, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan.
min qabli ayyatiya yaumun, sebelum tibanya satu hari, la bay'un fihi wala khilal, di mana di hari itu tidak berlaku lagi transaksi jual beli ataupun tidak berlaku lagi pertemanan. Manusia akan datang menghadap Allah masing-masing sesuai dengan perilakunya sendiri-sendiri. Nafsi. Modalnya apa kata Allah untuk menghadap Allah itu? Semua kita ini punya kewajiban dua yang melekat pada diri kita. Satu, sholat. Jangan sekali-kali kita mengabaikan perintah yang satu ini, karena inilah satu-satunya pintu kita kepada Allah. Dan Allah buka buat kita 24 jam. Dan Allah khususkan bagi kita, tidak memberatkan kita dengan pembagian 5 waktu itu. Dan itu yang kita peringati pokok dari Isra Mi'raj sebenarnya. Sholat. Kewajiban. Ini kalau ngomongin sholat juga panjang lagi urusannya ini. Hei, sholat ini urusannya panjang sudah. Dan saya yakin sudah sering disampaikan. Jadi prinsip yang paling pokok kita dengan Allah itu, ikatan kita ada di sholat. Siapa yang memutuskan ikatan dia dengan Allah, itulah dia orang-orang yang sudah tidak lagi pantas untuk diakui atau dia mengaku dirinya sebagai orang beriman. Jadi al-ahdu bainana as-sholat. Ikatan antara kita kata Allah dengan manusia adalah sholatnya, orang yang beriman. Kalau sholatnya sudah tidak ada, berarti ikatan dengan Allah sudah putus. Buat apa sih sholat? Wah, panjang lagi. Sudahlah, saya pendekin aja biar cepet. Kata Allah, aqimis sholah lidikri. Tunaikan sholat supaya kamu selalu ingat denganku, kata Allah. Lu apa urusannya sholat sama ingat Allah? Bu, nih kalau saya mau jabarin, ada ayat bunyinya begini, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Manusia tuh umumnya kalau urusan-urusan yang zahir, yang nampak, yang materi, urusan materi itu paham banget, nggak usah pakai diajarin, udah ngerti duluan. Kayak urusan kawin, orang bego juga ngerti tuh, nggak usah pakai kursus. Orang cakep, orang jelek nggak usah pakai belajar lagi pak, kita udah masing-masing cerdas untuk urusan begituan. Termasuk urusan makan, minum, tidur, kawin, itu semua tuh urusan yang zahir itu. Paham banget kalau perutnya lapar nyarinya apa? Paham banget manusia kalau aus nyari apa? Air. Paham banget kalau udah angop nyari apa? Nyari bantal. Tuh paham banget tuh. Tapi tahukah dia kalau hatinya gelisah harus kemana? Dia mesti cari apa? Pernah nggak ngalamin situasi di mana hati kita menjadi tidak tenang? Pernah nggak situasi kita gelisah? Kalau orang Cengkareng bilang hati ini suka merasa mongsang mangsing atau uring-uringan. Pernah ngalamin? Kalau perut kita lapar, kita paham nyarinya nasi, kita haus carinya air, kita ngantuk carinya bantal, sesungguhnya harusnya kita tahu kalau hati gelisah kita harus bagaimana. Tidak ada jalan lain. Hati ini gelisah karena dia perlu asupan, sebagaimana fisik kita kalau lapar butuh asupan makanan, haus butuh asupan minum. Hati ketika gelisah dia membutuhkan asupan zikrullah. Harus disambung dia kepada yang punya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka hidup ini kalau gelisah-gelisah pak, udah tempatnya nih, ini tempatnya nih, ini masjid nih. Hidup kalau gelisah-gelisah bukan healing, gelisah healing. Tabungan ditebok, nginep di villa, jalanannya macet, sampai sana udah capek. Masak juga, makan, enak memang makan rame-rame, habis itu tidur, besok lagi tidur sedang enaknya, sewanya habis jam 12, kudu keluar, balik ke Depok, jalanan macet, badan udah capek, duit udah habis, uring-uringannya nambah, bukan beres.
Ini orang sekarang iktikafnya bukan di masjid, di villa. Statusnya tiap hari begitu. Tiap bulan adanya di villa. Yang hobi touring ngayab mulu ngayab. Tapi ngeluh mulu hidup ini susah. Hidup susah jalan-jalan mulu. 2 tahun hidup susah mau jalan-jalan mulu. Yang jalan-jalan mulu ngaku susah nggak pantas. Juga begini suka ngaku susah. Pakaian men bagus-bagusan, men banyak-banyakan. Walaupun boleh ngredit, gayanya selangit, utang seleher. Dunia terus yang dicari, kesenangan dunia. Nggak ketemu manusia itu yang namanya bahagia kalau hanya ngejar bahagia tuh di sini adanya, isinya bukan makanan, bukan minuman, bukan kemewahan. Isi hati kita ini isinya adalah zikrullah. Makanya lihat orang yang rajin ibadah, orang yang ahli ibadah, orang bertakwa, hidupnya stabil, konstan, tenang jiwanya. Yang suka uring-uringan mulu tuh, yang ibadahnya angot-angotan. Kalau lagi susah jaroman namanya ke masjid mulu. Lagi ada proyek tasbih puter-puter terus. Gian ada hajat aja deketin kiai, deketin ustad, mau jadi caleg kah, mau naik pangkat kek, kiai mulu mau ustad jarembengin aja rembengin. Begitu hasil aja ngilang. Ada yang begitu ada. Maka zikrullahnya harus stabil. 5 hari sekali kita diwajibkan untuk sholat, selebihnya bebas. Semakin akrab kita dengan Tuhan, semakin stabil, semakin tenang jiwa kita. Ya Bu ya, itu intinya. Bukan dibanyakin gegares, bukan banyakin makan, bukan bawa bagian kemewahan, bukan mewahkan hati kita. Kalau kita bisa membangun kemewahan materi, jauh lebih penting kita membangun kemewahan hati kita, yang hati ini selalu kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu lidzikri. Karena manusia kombinasi fisik dan ruh. Fisik kita tadi butuhnya makan, butuhnya minum, butuhnya tidur. Maka kalau orang punya makanan banyak, hidupnya duitnya luas, rumahnya mewah, kelihatan senang, tapi belum tentu senang sama bahagia tuh bedanya ada 7. Ente kudu bisa bedain senang sama bahagia. Ente nyari senang apa bahagia? Coba yang benar, mau senang mau bahagia? Mau senang mau bahagia? Kagak ngerti, milih dua-duanya. Mau kaya mau bahagia? Nah, dua-duanya lagi aja. Mau kaya mau bahagia? Mau kaya mau bahagia? Ini? Mau kaya apa mau bahagia? Hidup tuh yang penting bahagia. Jangan dibikin repot. Hidup ini jadi repot sih. Ente yang disuruh mau bahagia apa kaya, milih dua-duanya. Kalau tanya ngapa emang? Supaya bahagia, kan balik-balik ke bahagia juga. Jadi kenapa dibikin repot? Mau bahagia kudu kaya dulu, repot nggak? Makanya yang penting mah bahagia, walaupun kaya. Loh, begini masalahnya, orang kalau udah bahagia berarti kaya. Tapi orang kaya belum tentu. Contoh, ibu tidur, yang penting kasurnya empuk atau pulesnya. Ya sudah, yang penting kan pulesnya, biar di atas karpet. Kalau bisa pules 6 jam jauh lebih baik, ngimpinya di sorga daripada tidur di atas spring bed yang mahal, otak lagi kusut, proyek kagak ada yang beres, tagihan utang beruntun, ibu dari Johor rumah dipenuhin tukang kredit, begitu tidur cuma 2 jam mimpinya udah memedi. Enaknya di mana coba? Jadi mau bahagia atau mau kaya?
Makan, makan. Bapak tuh kalau makan yang penting makan enak atau enak makan? Makan enak atau enak makan? Enak makan. Biar kata makan pakai ikan japuh, bukan digoreng tapi digarang di atas genteng. Cuman dicacagin bawang doang sama cabai hijau, disiram sama cuka, campurin sama air panas, ikannya dikeloyorin, kita pencet-pencet pakai sendok, nyendoknya nyampur daging japuh sama bawang sama cabai, rasa-rasa asin sama asem, itu makan gobios itu. Tidak kalah nikmat dibandingkan makan rendang dan sop. Kenapa? Karena adanya japuh. Jadi mau senang itu nggak nunggu kaya, jangan dibikin ribet. Nih yang ada di sini nih, ini semuanya nih orang-orang bahagia sebenarnya sudah ini. Nggak perlu lagi hidup kita namanya menderita dan susah. Asal punya jiwa senantiasa syukur ke Allah, nerima ketentuan Allah. Wardo bima qasamallahu lak takun agnan nas. Ridolah kamu dengan pemberian Allah apa adanya, maka kau akan menjadi orang yang paling kaya. Terus makanya poin sholat jangan sampai lepas tuh Pak. Itu udah kita rusak hubungan kita, selesai hidup kita. Mau nyari apapun, jangankan Bapak baru dapat 1 miliar, sekolong langit Pak Allah kasih sama Bapak, tapi tinggalin hubungan kita dengan Tuhan, nggak akan ada bahagia. Nggak akan ada bahagia. Ibu baru punya emas 1 kilo, mau belagu-belagu, lupa sama Allah, nggak bakalan ibu bahagia, nggak bakalan. Karena orang halu hanya mikir dunia, ngejar dunia, seberapapun banyak dia dapat, seberapapun tinggi pangkat yang dia peroleh, seberapapun luas rumah yang dia punya, dia kejar dunia terus, ujungnya mati. Mati nggak? Emasnya ditinggal, rumahnya ditinggal, orangnya masuk kuburan. Tapi kalau hidup kita ini yang kita kejar adalah akhirat, kita ngejar nanti sorga, kita ingin selamat, maka hidup ini ya, betapapun kita tidak mendapatkan dunia, ujungnya Allah sudah sediakan sorga buat kita. Nggak usah amin. Kerjain. Amin loh. Ya boleh Bu, boleh. Jangan ngambek segitu aja, ngambek Bu. Sholat. Yang kedua, wa yunfiqu mimma razaqahumullah. Jangan lupa, hidup ini mesti banyak berinfak. Karena ciri orang bertakwa yang Allah janjikan uiddat lil muttaqin itu Bu, surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikun. Coba lihat ayatnya di Quran bertebaran itu dari Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian Al-Baqarah 177 wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Orang yang bersedia memberikan sebagian hartanya dengan senang hati kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin dan seterusnya. Ali Imran 133 134 wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Disediakan surga buat orang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang senantiasa mau memberikan sebagian hartanya, baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit, baik dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit. Dia suka memberi dan berbagi. Maka itu rumusan kita hidup ini harus berbagi dan berbagi.
tidak boleh berlaku siapapun kita. Jangan bilang saya kan susah, saya mah pantasnya dibagi bukan memberi. Nah makanya susah terus. Kalau pengen berubah kita harus memberi. Kalau dibagi alhamdulillah, dapat alhamdulillah, selama tidak minta. Tapi betapapun kita sering dapat, kita pun harus sering karena orang baik itu orang yang memberi. Ini sampai negara ini bisa merdeka, yang katanya kita dijajah 350 tahun, kita bisa merdeka, itu kan karena pahlawan kita, para pejuang kita, orang tua kita bersedia memberikan apa yang mereka punya, harta benda, tenaga, pikiran, sampai nyawa atu-atunya mereka kasih nih buat negeri ini supaya anak cucu mereka merdeka. Keren gak? Keren. Tapi kenapa setelah kita merdeka dari tahun 45 sampai sekarang, apa yang kita cita-citakan sebagai negara yang adil dan makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, belum juga ketemu pengen hari. Kenapa? Karena umumnya orang yang megang kedudukan dan jabatan tertentu penyelenggara negara ini lebih banyak menerima dan ngambil ketimbang memberi. Itu aja dah ngomongnya belak-belakan urusan negara ini kita ngomongnya nih. Karena itu bagian dari kontrol NU terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena tujuannya sama, untuk kemakmuran negeri, untuk kebaikan seluruh komponen bangsa. Nah, tapi kita nggak usah nyorotin orang, sekarang mah nyorotin diri sendiri. Kenapa? Seberapa manfaat hidup kita bagi orang lain. Karena yang Nabi katakan, inna ahabban nas indallah, manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling manfaat hidupnya bagi orang lain. Jadi sering-seringlah memberi, Pak, jangan belaga tidur, Pak. Cuman saya manggil Bapak juga maksudnya mah kesini karena dompetnya yang megang dia nih. Gini aja Bu, saya ajarin hidup yang sederhana aja lah. Karena Nabi bilang orang yang paling berguna, orang yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat bagi orang. Hidup kita mesti berguna bagi orang, gitu aja lah. Apapun posisi kita, hidup kita mesti berguna bagi setiap orang. Dalam hal memberi, saya kasih konsep sederhana aja. Kapan saja ada orang datang ke rumah kita, dia saudara kita, teman kita, keluarga kita, kenalan kita, atau orang yang tidak kita kenal, pengemis datang ke rumah kita, paham? Jangan sampai dia keluar dari rumah kita tanpa membawa apa yang bisa dan sanggup kita berikan kepadanya. Paham? Paham? Minimal kalau ada pengemis datang ke rumah, pengemis kalau datang ke rumah ngapain Bu? Minta. Minimal kalau dia udah datang ke rumah kita minta, ibu jangan minta lagi. Ini kebiasaan ibu, dia udah datang minta, ibu juga minta juga. Assalamualaikum. Udah tahu dia orang minta. Dia keluar buka pintu, waalaikumsalam, langsung angkat tangan. Maaf ya. Yang ini datang minta duit, yang punya rumah minta maaf. Itu yang ngasih siapa? Kata ibu-ibu, Ustaz, itu saya dapat informasi katanya pengemis-pengemis yang ada di kampung kita itu, yang suka ngemis di kota-kota besar, di kampungnya mah kebunnya lebar-lebar, sawahnya lebar-lebar, rumahnya bagus-bagus. Bahkan saya kagak mau ngasih. Lu ngasih 2.000 aja rewel amat sih, pengen ngus-ngus orang ke kampung. Tiba ngasih 2.000 aja, kan dia gua nggak marah Bu, ibu kasih 2.000 juga nggak kan? Pengemis datang berapa aja ibu kasih dan nerima, 100.000 dia dan nerima, 50.000 dan nerima, 2.000 masih diterima. Betul? Itu peluang kita berbuat baik dan Allah akan ganti. Saya bacain ayat, Masya Allah lewat janji saya.
Gimana ini? Udah, saya mau bacain ayatnya aja, biar ntar langsung saya mau tanya sama Bapak. Nih ayatnya begini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Adapun orang yang suka memberi dan wattaqo bertakwa, maksudnya ikhlas dalam memberi, wasaddaqa bil husna dan dia yakin dengan ganjaran terbaik yang dijanjikan Allah untuk orang yang memberi, maka fasanuyassiruhu lil yusra, akan kami bukakan buatnya kemudahan-kemudahan dalam hidup. Dengan kata lain, orang yang suka memberi, Allah katakan akan kami berikan kepadanya kemudahan hidup. Tapi wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, siapa orang yang bakhil, pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran, wastagna dan merasa dirinya bisa berdiri sendiri tanpa butuh bantuan orang, bahkan dia merasa tidak butuh dengan Tuhan, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustai ganjaran yang terbaik. Artinya orang yang bakhil, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami bukakan kepadanya kesulitan-kesulitan. Pahami maksudnya? Paham maksudnya? Orang yang suka memberi, Allah akan kasih kemudahan-kemudahan dalam hidup. Orang yang bakhil, Allah akan kasih kepada dia kesulitan-kesulitan hidup. Pertanyaannya, Pak, selama ini hidup kita itu lebih banyak mudahnya atau lebih banyak sulitnya? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Bapak Ibu rasain sendiri-sendiri sambil mikir ntar di rumah. Gitu. Paham sampai situ? Oke. Ujungnya yang menakutkan, apa kata Allah? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tuh bandanya yang dia tinggalin di dunia, kalau mati kagak ada guna. Makanya bener, banda nggak dibawa. Iya, kalau sampai mati lu singkep aja. Coba sebelum mati dibagi-bagi orang, nyampe ke sono, betul? Tuh ibu punya emas, ibu sayang, simpen aja di rumah. Oh, nggak dibagi tetangga yang susah, nggak mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Ibu simpen aja. Kalau kondangan suka dipakai, tetangga suka pada meriang kalau ibu pakai emas. Giliran orang susah minta tolong, selalu bilang kagak sanggup, nggak bisa nolong, padahal emasnya banyak. Besok ibu mati, itu emas ibu dimasukin kubur nggak? Enggak. Saya pastikan emas ibu bakal diambil alih suami ibu, dan suami ibu setelah ibu nuju hari, dia akan segera mencari informasi pengganti rumah ini karena sudah dikubur. Dan ibu tahu emas yang ibu sombongkan, yang ibu simpen itu akan digunakan modal dasar suami ibu untuk mengawini wanita lain. Sedangkan ibu di kuburan karena pelit, medit, kikir, bakhil, habis dijejak di kuburan, dikencet, digebuk di kuburan. Sementara ibu ngelihat suami ibu menggunakan emas kesayangan ibu untuk mengawini janda Depok. Maka ini malam saya sarankan, Bu, daripada emas ibu buat modal ngawinin janda, maka lebih baik emas ibu buat modal ibu masuk sor. Ngerti? Ngerti mengerti. Dah. Nah, bagaimana kita bisa jalanin perintah agama yang baik tadi? Mengimani Allah dengan benar, menjalankan perintah, sholat kewajiban pokok, melaksanakan sedekah, hidup berguna bagi orang lain. Tidak akan pernah kita bisa melakukannya dengan baik dan sempurna kecuali kita memiliki ilmu yang memadai. Dan tidak hanya cukup ilmu yang memadai, kita pun harus senantiasa mendekat kepada orang-orang alim dan orang-orang soleh. Maka itu di ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu ayat nyuruh kita selalu bertakwa.
Tapi enggak cukup sampai di situ. Allah katakan wa kunu ma'as-shadiqin, dan senantiasalah kamu hidup bersama orang-orang yang benar iman mereka, yang telah membuktikan kebenaran iman mereka. As-shadiqin. Siapa as-shadiqin itu? Di ayat lain Allah firmankan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada unsur keraguan dalam imannya, lalu dia buktikan dengan kemauannya berjuang, berkorban, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengorbankan harta benda mereka, jiwa raga mereka, tenaga pikiran mereka, kesempatan mereka, mereka korbankan di jalan Allah. Maka itulah orang-orang yang disebut dengan as-shadiqin, yang Allah perintah kita selalu membersamai mereka. Siapa mereka? Saya potong singkat saja. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi mengatakan yang dimaksud as-shadiqin di sini adalah al-ulama al-amilin, yaitu ulama yang selalu mengamalkan ilmu mereka, was-shalihin, dan orang-orang soleh. Jangan jauh dari orang alim. Kita sadar nih kita orang awam, Pak. Sadar nggak? Sadar kita orang awam. Jangan jauh dari orang alim. Sadar kita bodoh, jauh dari orang alim. Dekatnya sama orang goblok, ya bego bareng kita. Siapa yang mau ditanya? Kalau dekat dengan ulama, nggak tahu masalah, nanya sama kiai. Kalau dekat dengan orang soleh, kita lupa, kita diingetin. Selalu akan ada untungnya, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Betul? Udah kita belum doyan sama ibadah, deketin orang-orang yang ahli ibadah, supaya kita terkondisi dengan ibadah. Siapa yang kita dekati? Yaitu para ulama. Ulama juga nggak sembarangan ulama, nggak semua ulama bener. Wah, ada ulama kagak bener emang. Nanti panjang lagi ngomongnya. Udah, ini saya kutip nih. Makanya yang benar itu, makanya seolah-olah kita dikasih petunjuk. Ulama mana sih? Orang soleh yang mana sih? Kan semuanya ngaku soleh, Pak. Apalagi yang udah urusan perdebatan urusan agama, mah nggak ada yang aku salah, semuanya benar kan? Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah tuh begini ngomongnya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan kau membersamai orang-orang yang ahwalnya, perilakunya tidak membangkitkan gairahmu kepada Allah, dan jangan kau membersamai orang-orang yang ucapannya tidak menuntunmu ke jalan Allah. Dengan kata lain, Ibnu Athaillah katakan, hiduplah kamu senantiasa dekat dengan orang-orang yang omongannya menuntunmu kepada Allah dan kelakuannya menggairahkanmu, memotivasi kamu, membangkitkan kamu untuk selalu ada bersama Allah. Makanya itu membersamai Nahdlatul Ulama, poinnya ada di situ. Ya, makanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama, ulama yang membangkitkan umat untuk selalu dekat dengan Allah, berperilaku sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada kita lewat nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Udah jelas, udah paham. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.